Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Arbain Ardino Khaironi. Saya mahasiswa dari Yayan Surakarta, jurusan Pendidikan Agama Islam. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang hakikat manusia yang ada di dalam Al-Quran. Nah, hakikat manusia dalam Al-Quran ini ada 3. Yang pertama, hakikat manusia sebagai al-bashar, kemudian hakikat manusia sebagai al-insan, dan yang terakhir hakikat manusia sebagai andian. Dari ketiga hakikat manusia tadi akan kita hubungkan dengan permasalahan yang sedang terjadi di negara kita, yaitu pandemi COVID-19 atau sedang maraknya penyebaran virus corona. Nah, yang pertama kita masuk ke dalam hakikat manusia sebagai al-bashar. Nah, kata bashar ini sendiri dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 60 kali, yaitu 30 kali dikaitkan dengan manusia dan 25 kali dihubungkan dengan Nabi dan Rasul. Nah, kata bashar sendiri ini memiliki makna bahwa manusia itu sebagai makhluk biologis yang membutuhkan makan, minum, dan juga kebutuhan seks atau untuk memenuhi hawa nafsunya. Nah, jika kita hubungkan dari pengertian bashar ini dengan permasalahan yang terjadi di negara kita, yaitu pandemi COVID-19 atau penyebaran corona ini. Nah, jadi karena manusia itu makhluk biologis yang membutuhkan makan dan minum, nah, jadi manusia itu harus berhati-hati dalam memenuhi kebutuhan ini. Karena apa? Karena sedang terjadinya pandemi COVID-19 ini kan sangat mudah sekali penyebarannya. Penyebarannya pun bisa melalui sentuhan langsung ataupun juga melalui makanan. Jadi untuk memenuhi kebutuhannya itu diharapkan kita berhati-hati. Kalau bisa kita memenuhi kebutuhan makan kita itu memasak sendiri, jangan sampai kita membeli di luar. Nah, itu salah satu usaha yang bisa kita lakukan untuk menghindari pandemi COVID-19. Nah, kemudian yang kedua, hakikat manusia sebagai al-insan. Nah, dalam Al-Quran al-insan sendiri ini disebutkan sebanyak 65 kali. Nah, al-insan ini menampilkan bahwa manusia itu sebagai makhluk istimewa secara moral maupun spiritual atau jiwa. Maksudnya apa? Manusia itu memiliki ciri atau karakter khas yang berbeda dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya, yaitu apa? Manusia itu diberkahi akal, berbeda dengan makhluk Allah yang lain. Misalkan binatang, mereka tidak punya akal, meskipun mereka punya otak tapi tidak punya akal. Karena apa? Binatang itu tidak bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, namun manusia itu bisa membedakan antara yang benar dan salah. Itu membuktikan bahwa manusia itu memiliki akal. Nah, dari akal ini jika kita kaitkan dengan permasalahan dari pandemi COVID-19 atau penyebaran virus corona ini. Nah, karena kan ada yang mengatakan bahwa virus ini adalah buatan manusia sendiri. Nah, di mana manusia yang diberkahi akal itu bisa menciptakan suatu karya-karya sampai bahkan bisa terjadi seperti ini, menciptakan virus. Nah, jadi jika kita kaitkan dengan permasalahan ini, manusia itu mempunyai potensi untuk bisa menghentikan permasalahan pandemi COVID-19 ini dengan cara apa? Mencari vaksin, membuat penemuan berupa vaksin yang digunakan untuk membunuh atau menghentikan pandemi COVID-19 ini. Nah, kemudian yang ketiga, hakikat manusia sebagai anas. Nah, dalam Al-Quran sendiri kata anas ini disebutkan sebanyak 240 kali. Nah, kata anas ini mengacu pada manusia sebagai makhluk sosial. Maksudnya bagaimana? Manusia itu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu makhluk yang membutuhkan bantuan orang lain untuk bisa menjalani kehidupannya dan juga memenuhi kebutuhan hidupnya. Sejak manusia itu lahir, bahkan sampai dia meninggal pun, dia tetap membutuhkan bantuan orang lain. Nah, misalkan saat pertama kali kita dilahirkan, manusia sendiri itu membutuhkan bantuan dari dokter untuk melakukan persalinan. Nah, kemudian
menganjak ke usia balita, kita masih membutuhkan bantuan dari orang tua kita, terutama ibu kita, untuk merawat kita hingga kita dewasa. Bahkan di saat kita sudah dewasa pun kita tak membutuhkan bantuan orang lain. Dalam hal apa? Misalkan dalam mencari ilmu, kita membutuhkan orang yang lebih pintar dari kita. Kita bisa mencari ilmu dari guru, dari ustadz, ataupun dari yang lainnya. Kemudian saat bekerja pun kita juga masih membutuhkan orang lain. Misalkan kita punya kemampuan di bidang karya seni, nah kita masih membutuhkan orang lain untuk bisa membeli karya kita. Nah, dan masih banyak lagi. Nah, jika kita kaitkan dengan kasus pandemi COVID-19 ini, karena manusia tadi kan merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain. Jadi selama ada kasus pandemi COVID-19 ini atau penyebaran virus corona ini, kita harus tetap saling membantu sesama manusia. Meskipun pemerintah sudah memerintahkan kita untuk melakukan social distancing, atau mungkin bahkan ada yang sudah melakukan lockdown, atau kita diperintahkan untuk di rumah saja, tidak diperbolehkan keluar, tapi kita tetap harus menjalin komunikasi atau sosial kita ke orang lain. Misalkan kita membantu saudara kita yang dekat dengan rumah kita juga masih bisa. Dan juga kita harus tetap menjaga hubungan komunikasi kita dengan orang yang jauh. Meskipun jauh kan, saat ini kan juga sudah banyak sekali media-media yang bisa kita manfaatkan. Jadi itu bisa kita manfaatkan untuk menjaga sosial kita dengan sesama kita. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai hakikat manusia sebagai al-bashar, al-insan, dan anas, yang kemudian tadi sudah saya hubungkan dengan kasus pandemi COVID-19 atau penyebaran virus corona yang sedang terjadi di negara kita. Ya, semoga dari penjelasan saya tadi dapat kita ambil manfaat, dan juga mungkin cukup sekian dari yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata atau ada penjelasan yang mungkin kurang sesuai. Saya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.